Halo everyone, pada video belajar online kali ini, saya akan menjelaskan tentang PHP dasar. Apa sih itu PHP dasar dan bagaimana cara menggunakan PHP? Sebelum kita memasuki secara teknisnya, kita harus pengenalan terlebih dahulu. Apa sih itu PHP? PHP merupakan singkatan dari Hypertext Processor. Ya, awalnya PHP memiliki singkatan Personal Home Page Tools. Selanjutnya PHP diganti menjadi FI, Form Interpreter. Sejak kemunculan PHP versi 3.0, nama PHP kembali lagi digunakan dengan singkatan menjadi Hypertext Processor hingga sekarang ini, yang sudah mencapai versi terbaru, yaitu versi 8.0 yang rilis pada 7 Januari 2021. Pertama kali dibuat oleh Rasmus Lerlof pada tahun 1994. Nah, ini yang di samping ini beliau yang menemukan PHP. Lalu dapat disatukan dengan HTML. Ya, jadi memang PHP itu dioutputkan dalam HTML, hanya saja diproses lagi div-nya seperti variabel, lalu dijalankan pada server side, yaitu di servernya jadi bukan di komputer kita, namun tapi dijalankannya di komputer orang lain atau biasa disebut komputer server. Lalu memerlukan web server, Apache, Nginx, dan IIS. IIS ini biasanya di Linux, dan Apache dan Nginx ini bisa di mana saja, Windows ataupun Linux. Dan tentu saja mempunyai ekstensi .php. Oke, slide selanjutnya. Di sini flow PHP kurang lebih seperti ini. Di mana sebuah web server menampung sebuah file PHP. Lalu file PHP ini diinterpreter atau diterjemahkan ke bahasa yang dimengerti oleh web browser. Biasanya di sini berupa HTML. Nah, pada alur ini web browser itu membacanya PHP, namun PHP itu dioutputkan menjadi HTML. Nah, pada aplikasi PHP kita berurusan dengan database tentu saja. Pada kali ini database-nya MySQL. Kita tidak terbatas dengan MySQL saja, bisa dengan database yang lainnya. Nah, kenapa sih harus PHP? Nah, teman-teman mungkin baru awal-awal banget ya mengenal atau belajar pemrograman. Nah, pada PHP ini dapat dijalankan pada sistem operasi manapun, atau sistem operasi seperti Windows, Linux, ataupun macOS. Itu bisa semua dijalankan. Lalu dapat digunakan pada server manapun. Nah, seperti saya kata, itu bisa digunakan di Windows maupun Linux. Lalu support banyak tipe database. Nah, kita tidak terbatas dengan database MySQL saja. Yang tadi saya bilang, kita juga bisa menggunakan PostgreSQL maupun ODB. Lalu PHP ini gratis, kita tidak perlu membayar ke developernya. Nah, lalu mudah untuk dipelajari PHP ini. Nah, jika teman-teman baru belajar pemrograman, nah PHP ini bisa kita belajar karena mudah untuk dipelajari. Jika kita bersungguh-sungguh, pasti kita bisa. Lalu persiapan sebelum belajar PHP. Nah, tools yang kita gunakan itu ada web server. Nah, web server kali ini kita menggunakan XMPP. Lalu kode editornya kita memakai VS Code ya. Lalu tentu saja kita browsernya memakai Chrome. Oke, langsung saja saya akan
jelaskan atau bagaimana cara menginstal web server XMPP, kode editor maupun browsernya Chrome ya. Oke, mungkin itu saja yang saya jelaskan sedikit dari PHP dasar ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dari penjelasan yang saya jelaskan tadi. Terima kasih. Salam inovatif.